Oke, mungkin kalau BRMS mungkin kita bisa manfaatkan ya buy on weakness seperti itu mungkin kalau dapat di 470 hingga 480 dengan mungkin target terdekat ya di 500 terlebih dahulu kalau untuk BRMS itu sendiri seperti itu. Private placement dari PANI, saya rasa mungkin area di sana itu bisa dijadikan pijakan untuk support ya. Sudah mulai tekanan sellernya saya rasa sudah mulai meredah ya seperti itu. Ini untuk MDKA terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah dan kalau dari Toba sendiri mungkin jika ada pelemahan hingga 1000 ya 1080 kira-kira ya atau mungkin bisa ke 1040. Nah, itu mungkin boleh coba Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kini kita akan lihat pembukaan dari IHSG di perdagangan sesi satu hari ini. Baik, kita ke saham ataupun bursa Asia di pagi hari ini, pemirsa, di antaranya adalah pembukaan untuk bursa-bursa utama Asia. Kompak dibuka melemah dengan pelemahan 1,03% di level 42.368. STI Singapura dibuka melemah 0,26% di level 4.245 dan Kospi Korea dibuka melemah 0,83% di level 3.183 dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,45%. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan dari Mas Leon di pagi hari ini. Di antaranya adalah ada BRMS, kemudian juga PANI, MDK, dan juga Toba. Dengan seluruh saham direkomendasikan buy dengan support untuk BRMS di 470, resistensi di 510, kemudian juga PANI dengan support di 15.500, kemudian resistensi di 17.500, MDK support di 2.220, resistensi di 2670, Toba dengan support di 1000 dan resistensi di 1280. Kemudian untuk bursa IHSG ataupun IHSG di pagi hari ini ya, dibuka menguat 0,1% di level 7.935,133. Dan tahap gainers ada JECC, BBKP, KBLV dan juga SMKM. Tahap losers ada PANI, WIRG, ASI dan juga CBDK. Dan saya masih berbincang bersama Mas Leonardo Lijuwardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini. Mas Leon, silakan disampaikan terkait analisis lengkapnya untuk BRMS. Oke, mungkin kalau BRMS mungkin kita bisa manfaatkan ya buy on weakness seperti itu mungkin kalau dapat di 470 hingga 480 dengan mungkin target terdekat ya di 500 terlebih dahulu kalau untuk BRMS itu sendiri seperti itu. Nah, ini mungkin memang agak susah ya untuk kejar. Mungkin kalau untuk buy on breakout itu juga sangat cukup risky ya menurut saya untuk BRMS itu sendiri ya karena memang setiap 500 itu selalu belum kuat berhasil bertahan di sana, selalu taking profitnya di sana. Jadi mungkin saya rasa jika ada peluang buy on weakness itu boleh dimanfaatkan untuk BRMS. Karena kalau sudah perfect consolidation-nya mungkin 480 hingga 500 itu saya rasa mungkin akan membuka babak baru untuk rally BRMS mungkin tapi dalam waktu 1 hingga 3 bulan ke depan saya rasa seperti itu. Baik, artinya untuk BRMS dikoleksi untuk 1 bulanan ke depan masih oke lah ya, Masih Mas oke. Leon ya. Baik, dari Ya, BRMS kita ke PANI tadi kita sudah singgung sedikit. ya. Silakan dilanjutkan jika ada analisis tambahan mengenai PANI, Mas Leon. Oke, mungkin saat ini sedang mau retest kembali ya support area 14.500 strong support saya rasa di sana seperti itu dan pagi ini baru keluar ya terkait dengan berita pelaksanaan mengenai private placement dari PANI. Saya rasa mungkin area di sana itu bisa dijadikan pijakan untuk support ya. Terlebih ini nantinya akan konsolidasi terlebih dahulu, namun tetap dengan untuk target jangka menengah mungkin realistis di area 17.000 ya. Seperti itu untuk PANI. Baik, tadi kita sudah bandingkan antara PANI dengan saham properti lainnya, tapi kemudian dari point of view Anda dan juga analisis dari Anda, PANI lebih menarik begitu ya. Dari PANI kita ke MDKA, Mas Leon, seperti apa? Oke, MDKA ini saya rasa ini sudah mulai area yang atraktif ya, di mana kalau ini saya rasa ini mungkin sudah mulai jenuh jual juga ya saya rasa, seperti itu.
sudah mulai tekanan sellernya saya rasa sudah mulai mereda ya, seperti itu ini untuk MDKA. Ya dan mungkin ini mungkin di area saat ini mungkin bisa bisa koleksi juga ya, mungkin seperti itu. Jika break 2.300 mungkin ya, di area terdekat mungkin, selanjutnya mungkin bisa menguji kira-kira di area 2.400 hingga 1.500 secara sederhananya seperti itu ya. Sudah mulai sideways, sudah mulai stabil saya rasa seperti itu. Baik, sudah Selama oversold. bertahan di atas 2.200, yes. Baik, sudah oversold, harganya kemudian menarik dan, cukup murah untuk bisa dimasuki begitu ya. Dari Ya. MDKA kita ke Toba, Mas Leon, seperti apa? Oke, Toba mungkin saya rasa ini adalah salah satu sektor yang sedang mendapatkan flow cukup signifikan saya rasa ya, dan ini memang sektor yang, sedang digadang-gadang ya, sedang di-push ya oleh government. Kita lihat bahwa, terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah dan kalau dari Toba sendiri mungkin jika ada pelemahan hingga 1.080 kira-kira ya, atau mungkin bisa ke 1.040. Nah, itu mungkin, boleh coba, di-collect lagi ya. Untuk Toba seperti itu saat ini memang mencoba untuk, konsolidasi dan bertahan di area di atas 1.100 dulu, seperti itu saya rasa. Untuk Toba mungkin ke depannya akan ada banyak unlock value lagi ya, Mhm. dari emitennya Toba itu sendiri saya rasa untuk katalis-katalis ke depannya, Baik, seperti itu. yang direkomendasikan saham-sahamnya ada BRMS, PANI, MDK, dan juga Toba di pagi hari ini oleh Mas Leon. Lalu bagaimana dengan saham-saham berbasis perbankan? Tadi kita sudah membahas terkait dengan tren capital inflow dan biasanya saham, saham perbankan dijadikan favorit lah ya oleh investor asing begitu. Bagaimana Anda melihat proyeksi untuk ataupun mungkin merekomendasikan saham-saham berbasis perbankan, Mas Leon? Oke, memang, perbankan tahun ini cukup challenging saya rasa kalau kita bicara dalam jangka waktu, ya sepanjang hingga menghabiskan semester 2 ini, saya rasa dikarenakan memang, outlook makronya yang kontraksi seperti itu dan kita melakukan ekspektasi akan hasil result yang lebih lemah untuk 2025 ini. Namun mungkin, secara valuasi jika investor yang lebih berorientasi pada pengembalian imbal hasil berupa dividen, saya rasa mungkin untuk, perbankan BUMN sudah mungkin layak cukup koleksi, seperti itu secara sederhananya. Namun kita perlu ekspektasikan bahwa result 2025 ini hasilnya memang, ada tendensi, cenderung ini ya, cenderung Baik. kontraksi, kurang baik, seperti itu secara sederhana. Baik, sejauh ini IHSG berlangsung positif, Mas Leon, bagaimana, proyeksi Anda soal support dan juga resistensi IHSG di perdagangan hari ini? Oke, sederhana aja, selama bertahan di atas 7.900 dan, itu masih konsolidasi terdekat, mungkin potensi koreksi bisa ke support 7778. Namun saya rasa memang market ini, lebih cenderung suasana dovish dan bullish-nya terasa, resisten terdekat tidak usah jauh-jauh, angka psikologis, 8.000, mohon maaf, selanjutnya mungkin all time high kemarin yang dicetak di sebelum kemerdekaan Indonesia. Seperti itu aja secara Baik, sederhananya, Mas Duki. ya beberapa analisis sudah disampaikan terkait dengan saham pilihan dan juga pergerakan dari IHSG, semoga dapat menjadi referensi pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini dan keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Leon, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Wiki. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami saja saya dan juga rekan Vina Munawar akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Vina, informasi apa yang akan disampaikan nanti? Iya, informasi lainnya antara lain ada lanjutkan ekspansi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk merambah ke kota lapis 2 dan 3. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.